Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Pancoran. Balik lagi di acara Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran. Saya Sofyanin Azahra sebagai host kali ini, dan di sini kita nggak hanya punya satu tapi dua narasumber hebat kita, yaitu Dr. Ricardo dan Dr. Agung. Halo Dok, selamat siang. Halo, Siap. siap. Sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Sehat Pancoran, tahu nggak sih tanggal 3 Maret ini bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia dan Hari Pendengaran Nasional. Nah, bertepatan dengan itu, dalam memperingati momen itu, kita hari ini akan membahas isu atau topik mengenai kotoran telinga, atau mungkin pendengaran ya, lebih tepatnya mengenai kotoran telinga atau serumen. Yang mana ini mungkin teman-teman ya Dok masih belum tahu cara menjaga telinga yang benar-benar, sehingga mungkin akan kita bahas di sini bersama-sama, sehingga kita tahu juga bersama-sama. Mungkin bisa langsung aja ya Dok ya. Oke, pertama-tama untuk Dokter Agung mungkin ya. Sebenarnya apa itu serumen atau kotoran telinga Dok? Oke, kotoran telinga atau serumen itu adalah produk alami dari liang telinga, di mana di liang telinga itu ada kelenjar kulit yang memproduksi kotoran telinga itu sendiri. Dan setiap orang itu pasti memproduksi kotoran telinga itu. Dan warnanya itu biasanya bervariasi, ada yang kuning bahkan sampai kecoklatan. Oke, jadi serumen atau kotoran telinga ini wajar banget ya Dok ya? Iya. Sangat wajar. Oke, mungkin kotoran telinga ini apakah memiliki fungsi bagi kesehatan telinga? Mungkin Dokter Ricardo boleh? Ya, tentunya sebenarnya kotoran itu sendiri karena dia bentuknya agak kecoklatan dan agak mungkin bau, jadi kita anggapnya itu kotoran. Tapi sebenarnya itu punya manfaat yang besar sebenarnya untuk kita. Jadi dia itu untuk melindungi telinga bagian dalam, apalagi kita kan telinga itu sangat sensitif sebenarnya. Jadi untuk melindungi telinganya itu ada enzim-enzim tertentu dan lapisan lipidnya yang untuk melindungi dari kuman, dari bakteri, dari jamur yang masuk, sehingga tidak akan bisa masuk ke dalam organ telinga bagian dalam. Jadi itu bagian telinga luar ada kotoran itu untuk melindungi sebenarnya fungsinya. Oke, berarti kotoran telinga ini penting ya Dok ya untuk melindungi kesehatan telinga kita sendiri ya Dok. Betul. Nah, tapi di beberapa kasus mungkin ya, beberapa orang itu kotoran telinga tuh bisa menumpuk. Nah, mengapa kotoran telinga bisa menumpuk di sebagian orang? Dokter Agung boleh. Oke, jadi ada 3 kemungkinan dan faktor risiko kenapa kotoran telinga itu bisa menumpuk. Yang pertama, secara anatomis. Ada sebagian orang yang secara anatomis itu liang telinganya itu berkelok ataupun kecil. Lalu secara demografi, untuk para lansia yang di atas 60, lalu anak-anak, dan juga orang-orang yang mempunyai impairment kognitif, itu cenderung akan ada terjadi penumpukan kotoran ini. Dan yang terakhir ini adalah kebiasaan. Oh, kebiasaan juga berpengaruh. Kebiasaan salah satunya apa? Yaitu membersihkan telinga pakai cotton bud yang tadi itu. Jadi 3 ini jadi faktor mengapa penumpukan kotoran itu bisa terjadi. Dan itu yang namanya kalau kita secara medis itu adalah impaksi serumen. Oke, berarti banyak faktor-faktor ya Dok ya, mulai dari umur, usia, mungkin juga tadi perilaku kita, ya anatomis juga. Nah, kemudian apa tanda-tanda kotoran telinga kita itu sudah terlalu banyak atau menumpuk? Dokter Ricardo mungkin bilang. Ya, jadi tanda-tandanya sebenarnya yang tiba-tiba ya, biasanya itu kita itu tidak mendengar sesuatu lagi di salah satu telinga, atau di kedua telinga bisa juga ya. Kemudian ada nyeri di telinganya, bisa juga, atau merasa bising di telinga, ada berisik-berisik gitu. Itu juga bisa ada tanda dari kotoran telinga itu sebenarnya sudah menumpuk. Jadi biasanya akan perlu dilihat dulu sebenarnya dari dokternya, apa sudah benar-benar sudah menumpuk atau mungkin ada penyakit lain. Tapi tentu perlu ke puskesmas atau dokter yang melayani ya. Jadi mulai nggak nyaman gitu ya Dok ya telinganya, yang pasti kerasa ya dari individunya sendiri ya, boleh kerasa. Oke. Nah, mungkin tadi udah di-mention Dokter Agung yang tadi ya, kalau penggunaan cotton bud itu bisa mempengaruhi penumpukan ya Dok ya. Nah, berarti benar nggak sih cara membersihkan telinga menggunakan cotton bud itu aman nggak sih Dok sebenarnya? Oke, kalau secara yang banyak teman-teman dan orang-orang lakukan, pemeriksaan cotton bud itu dia terlalu dalam. Dan padahal pembersihan pakai cotton bud itu hanya bagian luarnya saja telinga.
Dan ketika kita menggerakkan rahang, kita menggerakkan kuping seperti ini, itu bisa memicu kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Dan kita kalau udah di luar kan bisa kita elap atau apa itu bisa. Dan yang tadi disampaikan sama Dokter Ricardo juga, ada loh manfaat dari serumen serumennya, ini. betul. Berarti kan kadang orang itu kan dalam banget ya dok, itu Iya, juga mempengaruhi juga ya dok ya. mempengaruhi. Jadinya dia kan kalau setelah sering membersihkan pakai cotton bud, itu tambah dia Tambah masuk. lalu bisa jadi penumpukan yang tadi secara ininya medisnya adalah infeksi serumen tadi. Oke, malah mungkin bisa memperparah keadaan telinga ya dok ya. Betul. Oke dok, mungkin tadi kan udah di-mention sama dokter Agung ya, kalau misalnya kita membersihkan telinga sendiri, terlebih menggunakan cotton bud itu bisa memperparah keadaan telinga kita. Nah, untuk dokter Ricardo mungkin ya dok ya, apa sih resiko kita jika sering membersihkan telinga sendiri? Ya, seperti yang disebutkan oleh Dokter Agung tadi ya, kalau dia itu kan cotton bud itu kan sebenarnya mendorong ya. Jadi kalau kita dorongannya itu namanya kan liang telinga itu kan sempit, kalau mendorong pasti akan menutup. Nah, selain itu kalau misalnya juga kalau membersihkan telinga sendiri itu lebih sering akan dia merobek atau bikin lecet dari dinding telinganya. Jadi kalau dinding liang telinga dalam itu kan agak tipis. Nah, sementara di bawah sel-selnya itu langsung ada ujung-ujung saraf. Nah, itu yang bikin agak akan rasa nyeri untuk kalau kita setelah membersihkan liang telinga. Makanya kita tidak disarankan untuk membersihkan telinga sendiri. Apalagi ada beberapa orang yang dia itu membersihkannya pakai peniti ataupun jarum. Nah, itu yang sangat berbahaya, tidak disarankan. Oke. Nah, nanti ada beberapa juga yang dia itu mendorong terlalu dalam, itu yang bikin pecah dari gendang telinganya, itu sangat berbahaya sekali. Gitu ya. Ada yang pakai peniti ya dok ya? Ada beberapa pasien kita. Padahal cotton bud itu kan udah halus ya, ini pakai peniti lagi yang lebih tajam ya. Oke, mungkin untuk ini ya, saat kita sudah merasa tidak nyaman, itu mungkin kapan sebaiknya seseorang datang ke puskesmas atau ke dokter untuk membersihkan kotoran telinga, dokter Agung? Boleh. Oke, kapan teman-teman datang ke puskesmas ketika ada permasalahan telinga? Yang pertama, ketika ada penurunan pendengaran secara perlahan ataupun tiba-tiba. Kedua, ada nyeri yang sangat nyeri. Terus yang selanjutnya ada gejala-gejala seperti pemberatan, seperti bunyi, lalu ada pusing berputar. Dan hal-hal 4 ini, kalau teman-teman merasakan, segeralah ke puskesmas atau ke tempat lainnya untuk memeriksakan dan diambil tindakan. Nanti kan akan diperiksa dulu kira-kira penyebabnya apa. Gitu. Kalau emang terjadi karena penumpukan, nanti akan ada tindakan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada kayak bunyi nging gitu juga bisa dok diperiksa atau itu hal yang wajar? Kalau untuk bunyinya tergantung juga frekuensinya. Ketika udah sangat mengganggu sekali, itu sebaiknya langsung diperiksa. Oke. Nah, mungkin untuk dokter Ricardo ya dok ya. Tadi kan udah nih penanganan atau gejalanya udah muncul nih penanganannya. Nah, mungkin untuk pencegahannya, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga agar tidak terjadi penumpukan serumen dok? Ya, jadi penumpukan serumen itu sebenarnya terjadi nggak semua orang ya sebenarnya. Makanya kita jaga dengan supaya pembersihannya yang biasa aja ya, sebenarnya tidak perlu dibersihkan terlalu sering juga. Tapi kan walaupun kita mau membersihkan itu bisa dengan membawa handuk atau misalnya kain basah dilap di bagian luar telinganya saja, tidak usah terlalu dalam, atau di lubang telinganya di sekitar 10-20 detik setiap kali setelah habis mandi ya. Kain basah cukup sebenarnya. Jadi itu pembersihan alami. Tidak perlu sampai menggunakan cotton bud ataupun bahan-bahan lainnya gitu. Tapi kalau memang perlu obat nanti akan diberikan dari dokter di puskesmas atau di rumah sakit juga bisa. Jadi sebenarnya simpel aja ya dok ya, pakai handuk dingin-dingin juga bisa ya, berapa kali sehari atau bisa setiap hari dok? Sekali sehari juga nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir nih ya dok ya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan telinga? Mungkin dokter dua-duanya bisa, siapa yang mau duluan? Boleh. Oke, silakan. Boleh dok. Kita ya kalau ada masalah di serumen bisa langsung ke puskesmas. Seperti itu. Kita sudah bisa melayaninya di Puskesmas Pancoran. Oke, jangan lupa datang ke Puskesmas Pancoran. Oke, kalau dari saya pesannya serumen telinga ya, kotoran telinga itu bukan hal yang harus dibersihkan selalu. Yang kedua, membersihkan telinga itu di bagian luarnya saja, nggak sampai ke dalam. Karena tadi tuh ternyata serumen yang kotor ini mempunyai manfaat. Dan yang terakhir, kalau ada permasalahan silakan datang ke Puskesmas Pancoran.
Oke. Bermanfaat banget ya Dok ya. Aku juga baru tahu nih kalau misalnya kita nggak boleh pakai cotton bud atau cukup digini-giniin aja udah bisa membersihkan telinga ya Dok ya. Oke, mungkin boleh aku simpulkan ya Dok ya. Yang pertama, serumen itu bukan hanya sebagai kotoran, tapi dia juga sebagai berfungsi sebagai melindungi kesehatan telinga. Lalu yang kedua, apabila kita melakukan pembersihan telinga secara mandiri, itu kalau salah juga bisa menyebabkan masalah di telinga kita. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk udah kalau sudah merasa gejala-gejala, jangan lupa untuk segera periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, mungkin untuk hari ini sekian. Terima kasih untuk Dr. Ricardo dan Dr. Agung, ilmunya sangat bermanfaat. Mungkin setelah ini teman-teman Sobat Pancoran bisa lebih tahu ya, mungkin lebih tahu, lebih mampu gimana cara membersihkan telinga atau merawat telinga kita. Mungkin sekian untuk bingkisan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.